Jadi Tuhan punya cara untuk memerintah bumi ini adalah lewat firman-Nya. Dia nggak lewat yang lain. Dia memerintahnya lewat apa? Firman-Nya. Nah, di kitab Mazmur itu bejibun ayat yang seperti itu. Cari sendiri deh. Nah, kalau firman Tuhan ini kita masih belum menemukan kekuatannya, maka kesalahannya bukan ada pada firman Tuhan. Kesalahannya ada pada kita. Nah, dan memang benar serangan terbanyak terhadap iman kekristenan adalah pada Alkitab. Ada yang tahu? Mereka, saya tidak mau singgung bro. By the way, karena gembala saudara sudah kasih umpan dari bawah. Kristen progresif itu bukan Kristen, gitu aja. Itu kesimpulan. Dia bukan Kristen. They attack the inerrancy of the Bible. Mereka bilang bahwa Alkitab bisa salah. Alkitab bisa nggak cocok dengan kita. Alkitab hanya untuk masa lalu. Sama kita mungkin kita perlu timbang-timbang apakah dia cocok apa tidak. Enak aja. Alkitab kekal sampai selama-lamanya. Firman-Nya benar. Orang bilang apakah nggak ada salah? Kan di kitab Kejadian ataupun di kitab Raja-Raja, kitab Tawari kok beda jumlahnya? Itu bisa beda jumlah karena beda sumber. Kalau saudara baca Kompas dan saudara baca Suara Merdeka, beda jumlahnya. Tapi beritanya, narasinya tetap benar. Ya ada kecelakaan jumlah itu biasa, tidak mengganggu. Sebab Alkitab itu narasi. Alkitab itu bukan buku matematika. Dia adalah narasi, gitu. Itu benar. Dan kita seringkali berpikir bahwa Alkitab kok gimana? Enggak. Orang mau ngomong apa aja. Ya, sekarang di era media ini Alkitab diserang begitu rupa. Tapi Alkitab ya tetap. Dia di sorga lebih tinggi dari nama Tuhan. Dia luar biasa. Di bumi adalah cara Tuhan memerintah dengan firman-Nya. Jadi kalau saudara punya masalah dengan Alkitab, saudara harus bertanya pada iman saudara. Sebab nanti kita akan masuk kepada otoritas yang kedua. Otoritas yang pertama adalah firman Tuhan. Otoritas yang kedua adalah nama Tuhan. Itu jelas, itu nama Tuhan. Alkitab berkata Allah mengangkat. Kalau saudara baca di dalam kitab Filipi pasalnya kedua ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Terus ayat berikutnya. Ya. Coba yang berikutnya. Di atas segala nama. Terus 10. Halo. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. It's authority. Bertekuk lutut segala yang ada di mana? Di langit. Dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan apa? Ini kata, kita berkata. Dan mengaku. Yang belum mengaku. Kata itu penting. Ya. Dan ya 11. Ya. Ya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah apa? Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, nama Yesus juga adalah otoritas yang tertinggi. Nama itu berurusan dengan pekerjaan, berurusan dengan tanggung jawab, berurusan dengan sifat-sifatnya. Jadi karakter Yesus itu adalah otoritas, ya pekerjaan Yesus juga adalah otoritas. Saya harus katakan kepada saudara, kalau ada yang berkata bahwa Yesus enggak mati, dia bukan Yesus. Ya kan? Ada yang bilang enggak, dia disamarkan. Enggak, dia mati. Dia mati. Tapi dia bangkit. Itu pekerjaan Tuhan. Jadi itu merupakan apa? Sumber otoritas buat kita. Jadi tidak akan saya panjang itu karena pasti saudara mendengarkan hal tersebut. Yang ketiga, nah ini yang orang gak suka. Tapi ini otoritas. Gereja adalah otoritas. Eklesia adalah otoritas. Ya, itu Alkitab beritahukan kepada kita bahwa waktu Yesus berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat eklesia. Terus dia berkata apa? Gerbang alam maut. Sayangnya terjemahan Indonesia cuma bilang alam maut. Sebab kayaknya terjemahan kita berpikir
nggak ada isu otoritas. Padahal ini isu otoritas. Dibilang bahwa gerbang, tahu gerbang? Gerbang is the place of authority. Gerbang itu adalah tempat otoritas. Jadi dibilang ini, gerbang alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Dengan kata lain, seperti dikatakan begini, when you storm the gates of hell, waktu kamu menyerang kerajaan alam maut, mereka tidak berdaya melawan kamu. Karena ada otoritas yang Tuhan berikan kepada mereka. Gereja punya otoritas itu. Kalau hari ini orang menghina gereja, atau gereja menghina dirinya sendiri, terserah bagaimana kita melihatnya. Tetapi tetap gereja merupakan apa? Otoritas di dunia ini. Ada otoritas gereja yang perlu dunia dengar. Dunia perlu tahu. Bahkan Alkitab tulis, kalau sudah baca kitab Efesus, gereja diberikan tanggung jawab untuk memberitahukan kepada dunia tentang rahasia Kristus yang tak terhingga. Gereja punya otoritas untuk menyatakan kuasa Kristus yang tak dapat diduga. Gereja juga menyatakan kasih Kristus yang tak dapat dibantah. Lebih dalam dari laut, lebih lebar dari samudra, lebih tinggi dari langit. Otoritas itu ada pada siapa? Gereja. Tapi dari wajah saudara berkata, masa sih? Saudara tidak menganggap itu adalah apa? Otoritas. Tapi memang itu adalah otoritas. Nah, saudara sudah mengetahui hal tersebut. Nah, mungkin sekarang ya, kita bisa tambah beberapa hal yang lain sih, tapi cukup itu 3 yang utama aja. Yang pertama adalah firman Tuhan, nama Yesus, gereja. Itu penting. Itu otoritas yang saudara mesti tahu, itu penting. Saya berdoa gereja ini menjadi gereja yang berotoritas, yang punya wibawa atas kota, ya kan? Yang bikin kota gemetar. Ya, yang kita putuskan nasib kota. Wah, ini benar.